Shalom umat Tuhan. Selamat bergabung kembali di dalam Cool Online. Saat ini percaya sukacita Tuhan ada di setiap tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Mari saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu Dia
sebab Engkau hidup, maka kami mempunyai hari esok. Karena Engkau menyerahkan segala-galanya bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit bagi setiap kami. Kami naikkan syukur kami. Dengan apa kami akan balas semua kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Karya keselamatan-Mu yang sempurna, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga ya Tuhan. Selain kami bawa hidup kami, seluruh yang ada pada kami ya Tuhan, untuk menyembah-Mu saat ini. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus memimpin kami di dalam kul saat ini ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami di dalam rumah-rumah kami, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Kuasa keselamatan-Mu ya Tuhan. Kuasa yang daripada surga itu mengalir ya Tuhan. Di atas setiap umat-Mu saat ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari nyanyikan bersama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal
hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagimu Yesus Tuhan, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang besar. Haleluya. Bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang tertinggi dan mulia, Allah yang besar yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bagi Engkau pujian, pengagungan dan hormat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari-hari ini terus ajar kami untuk mengingat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan hormat akan Engkau. Hari ini kembali isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan setiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di dalam doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sekarang hadirlah kembali Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai insan-insan cool di era paradigma yang baru. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, karena kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Setuju? Katakan amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya mau membagikan ada 3 hal atau 3 pola yang harus diperhatikan oleh cool-cool kita di dalam era paradigma yang baru. Tanpa terasa, sudah 4 bulan dan bahkan kita akan segera memasuki bulan kelima di tahun 2022. Banyak orang-orang cool yang bertanya kepada saya, Pastor Chris, apa yang harus dilakukan cool di dalam era paradigma yang baru? Adakah sesuatu yang harus diperhatikan oleh cool-cool di era paradigma yang baru dan tentu saja di waktu-waktu yang ke depan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membagikan 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai insan cool di era paradigma yang baru, mari kita kembali melihat secara cepat ya apa yang Tuhan mau lakukan di era paradigma yang baru ini. Tuhan memberikan suatu tema kepada gereja kita melalui Gembala Sidang Pembina kita, Pastor Niko, bahwa di tahun 2022 ini adalah paradigma yang baru, tahun paradigma yang baru. Dan satu dari 2 ayat emas yang beliau dapatkan dari Tuhan, kita akan lihat malam ini sekali lagi, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Ini yang akan menjadi landasan dan ground untuk kita melihat apa yang harus kita perhatikan sebagai insan cool di paradigma yang baru ini. Yuk kita buka dan kita baca Yesaya 43 ayat 18 sampai 21.
firman-Nya, artinya perkataan Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum, perhatikan umat pilihanku. Ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang percaya firman Tuhan berikan kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara perhatikan dulu ayat-ayat di dalam Yesaya 43 ayat 18-21. Dikatakan, jangan ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap Anda tidak menjadi salah menginterpretasikan ayat 18 ini. Beberapa orang contohnya di internet mengatakan, oh Pak Niko sesat, menyuruh untuk melupakan liturgi, melupakan hal-hal yang baik di masa lalu karena yang baru saja yang penting. Enggak, Bapak Ibu Saudara, itu tidak yang dimaksud oleh Pastor Niko, dan itu juga bukan yang dimaksud oleh Yesaya. Yang Yesaya hendak katakan di sini, apa yang dia catat dari Tuhan adalah bahwa seringkali orang-orang itu tidak mau melepaskan masa lalu, demikian kuat dipegang masa lalu, sehingga akhirnya dia tidak bisa meraih masa depan. Mereka terjebak di dalam apa yang saya katakan old glory, kejayaan masa lalu, seolah-olah yang masa lalu itu aja yang paling baik, paling bagus, dan tidak mau melepaskan hal itu, padahal Allah sudah mau membuat sesuatu yang baru di sini. Saking kuatnya memegang yang di masa lalu, sehingga tangannya atau hidupnya tidak bisa meraih hal-hal yang lebih baik dan luar biasa yang Allah sediakan di masa depan. Itu juga yang menjadi peringatan bagi kita. Kita mungkin sudah banyak yang bertahun-tahun melakukan pelayanan dan yang lain-lain. Dan semua yang bagus kita dapatkan dari Allah, segala kesaksian, berkat-berkat yang luar biasa di masa lalu itu adalah bagus, yang telah membawa kita kepada saat ini. Tetapi, kalau kita hanya memegang masa lalu demikian kuat, bagaimana kemudian kita bisa meraih masa depan yang luar biasa yang Allah sediakan bagi kita? Dan lebih lanjut di dalam ayat 19, Tuhan sendiri berkata gini, lihat, perhatikan, lihat, kita disuruh melihat. Kenapa? Karena Tuhan, kata Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru. Kapan akan terjadi? Ternyata yang baru itu yang sekarang sudah tumbuh, sudah mulai ada. Lagi-lagi Tuhan berkata di ayat 19, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi seringkali kita ini nggak sadar, kita nggak melihat bahwa Allah sudah memulai sesuatu yang baru. Dan segala sesuatu yang baru yang Tuhan buat itu, kita perhatikan di ayat 20 dan terutama ayat 21, semuanya itu Tuhan sediakan untuk kita, umatnya yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Nah, pegang ini baik-baik. Kenapa? Karena inilah yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan tunjukkan, yang Tuhan ungkapkan kepada kita, khususnya insan cool di era paradigma yang baru. Kalau kita melihat kata paradigma, saya percaya Anda sudah banyak mendengar khotbah mengenai paradigma, tapi izinkan saya dengan cepat untuk mengulang arti kata paradigma. Kata paradigma di dalam bahasa Yunani itu artinya menunjukkan, ya, menunjukkan atau memberi contoh. Itu pengertian dalam bahasa Yunani, ya, paradigma. Dalam bahasa Inggris, ya, kata paradigm atau paradigma artinya contoh, pola, model. Contoh, pola, model. Dalam kamus teologi yang dikeluarkan oleh Westminster, ternyata sama. Paradigma artinya model, pola, contoh. Contoh, pola, model. Dan dari mempelajari beberapa model, pola, dan contoh, maka bisa dibuat suatu sistematika. Bisa dibuat suatu cara berpikir atau seperti doktrin. Ya. Dalam bahasa Indonesia, paradigma ternyata juga sudah diakui sebagai bahasa atau kata yang resmi dalam bahasa Indonesia, yang artinya juga model atau kerangka berpikir. Jadi saudara-saudara, dari pengertian paradigma ini, seringkali orang Indonesia, kita ini orang Indonesia, berpikir bahwa paradigma itu cuma cara pandang, cuma memandang dan cara pandang. Ya, itu juga tidak salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dipandang, apa yang harus kita lihat. Ya. Sementara kalau kita pelajari di Alkitab dan di berbagai definisi dan juga terutama dari Yesaya 43, ternyata paradigma itu adalah pola, model, contoh. Nah, dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa Tuhanlah
yang membuat, yang memberikan, yang menunjukkan pola model contoh. Tuhan yang bikin pola, Tuhan yang bikin model, Tuhan yang bikin contoh. Bagian kita sebagai umat, kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Kita menerima apa yang Tuhan berikan. Kita membuat cara pandang berdasarkan apa yang sudah Tuhan ungkapkan. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan saya sebentar, ya. Seringkali mungkin kita bertanya, gimana ya Pastor untuk mengetahui apa yang Tuhan mau? Pastor, Tuhan masih bicara nggak sih sama saya? Dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa bicara langsung kepada kita. Tuhan juga bisa bicara kepada kita, mengajar kita secara tidak langsung. Contoh melalui khotbah, melalui teguran, melalui nasihat, melalui firman Tuhan, ya kan? Tetapi cara yang juga Tuhan sering gunakan adalah Tuhan membuat serangkaian kejadian. Tuhan membuat serangkaian pola dan model dan contoh. Kejadian-kejadian yang berlangsung mungkin beberapa kali. Pola-pola tertentu yang terjadi dalam hidup kita, itu pun sebenarnya cara Tuhan berbicara kepada kita. Setuju, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau di dalam kehidupanmu, engkau mengalami hal yang sama berkali-kali, entahkah itu baik atau buruk menurutmu, Bapak Ibu Saudara sekali, itu bisa jadi adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Engkau mau melakukan bisnis tapi gagal terus pada poin yang sama. Engkau harus mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang berbicara kepada saya? Apakah Tuhan sedang menegur saya? Ya, atau engkau mendapatkan berkat, wah bertubi-tubi. Itu pun juga engkau harus bertanya, apa yang Tuhan mau dari sini? Apa yang Tuhan hendak tunjukkan kepada saya melalui pola, model, contoh yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, dari situ kemudian kita mulai pelajari, kita membuat cara pandang kita. Nah, tentunya semuanya dengan tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Nah, berangkat dari pengertian paradigma ini, mari sekarang kita melihat pola yang Allah tunjukkan di masa pandemi ini, dan yang saya percaya juga harus kita perhatikan sesudah masa pandemi ini berakhir. Di sini yang percaya bahwa pandemi ini akan berakhir, katakan amin. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, kita masuk tahun 2022 dan kita di Indonesia mengalami pandemi 3 tahun, 2020, 2021, dan sekarang hampir setengah dari 2022 sudah mau kita jalani. Dunia mengalami pandemi COVID-19 sejak 2019. Dan begitu banyak yang kita pelajari selama era pandemi ini. Nah, hari ini saya mau mengangkat, coba kita lihat sekilas lagi sejak tahun 2020 ketika pandemi masuk ke Indonesia dan mengglobal, ya, sampai sekarang kita tahun 2022. Di tahun 2020 Tuhan memberikan visi atau tema kepada kita, tahun dimensi yang baru. Siapa yang mengira bahwa dimensi yang baru itu adalah ternyata salah satunya pandemi yang kita hadapi. Pada tahun 2020 tahun itu kita masuk masa pandemi, terjadi tantangan ekonomi, juga terjadi tantangan di dalam bagaimana kita melakukan ibadah. Yang tadinya semuanya onsite, sekarang semuanya jadi online. Masih ingat era itu? Wah, semua orang lihat YouTube, lihat Facebook, lihat Instagram Live, dan yang lain-lain. Gereja-gereja sudah diperingatkan sebenarnya 5 tahun sebelumnya di dalam semua platform. Ayo mulai beronline, ayo harus punya medsos, bla 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 bla. Dan begitu masuk tahun 2020, gereja yang sudah siap melakukan pelayanan online, punya media sosial dan yang lain-lain, tidak terlalu kesulitan untuk kemudian memindahkan ibadahnya secara online. Tapi gereja-gereja yang belum siap, wah itu yang keteteran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di era tahun 2020 itu juga, karena tiba-tiba semua gereja masuk ke online, apa yang terjadi? Mulailah muncul yang namanya curiosity. Mulailah yang muncul namanya penasaran, khususnya di antara para generasi muda, perihal hal-hal pengajaran, teologi, dogma, dan doktrin. Saya masih ingat tahun 2020, waduh jemaat itu bingung. Ketika banyak pendeta, hamba Tuhan gereja mulai beronline, yang satu ada yang menjelekkan, oh ini bilang ini sesat, yang ini segala macam. Waduh, tahun itu dibilang sebagai war of the preachers, ya, perangnya para pengkhotbah. Padahal saya tidak merasa, atau banyak hamba Tuhan merasa, ini nggak ada yang perang kok. Ya memang ada mungkin 1-2 yang menyerang hamba Tuhan yang lain dan lain-lain. Dan jemaat bingung, ini mana yang benar? Iya kan? Saya menemukan di tahun 2020, 2021, bahkan sampai 2022 ini, jemaat yang bingung, maaf, biasanya itu yang tidak mengikuti kelas pembelajaran seperti KOM atau tidak bergabung di dalam KUL. Tapi mereka yang memiliki dasar teologi yang kuat dan mereka ada di dalam komunitas orang percaya, biasanya nggak jadi masalah dan nggak pernah bingung.
Ayo, saudara-saudara, saya nggak tahu apakah engkau mengikuti hari ini, engkau sudah gabung di dalam Cool atau belum, engkau yang dalam Cool, tetap dalam Cool, yang belum, segera gabung ke Cool, atau lebih bagus lagi, bikin Cool. Haleluya. Ya. Nah, tahun 2021, masuk tahun 2021, temanya adalah tahun integritas. Kita melihat di tahun 2021 begitu banyak perkara yang terjadi di bangsa-bangsa, termasuk di negara kita, perkara integritas. Pemalsuan surat testing antigen PCR, lalu apalagi penggelapan dana-dana, dan yang lain-lain. Tahun integritas. Tetapi kita juga melihat tahun 2021 adalah tahun di mana dimulainya kembali ibadah-ibadah secara onsite. Nah, itu menjadi suatu tantangan spiritualitas. Pertanyaan yang banyak diajukan adalah, Pastor, gimana caranya ngajak jemaat supaya mau lagi ibadah onsite? Atau gimana, Pastor, supaya orang mau beronline? Ya, perdebatannya itu aja, ada mau datang onsite atau online, yang aktif atau nggak aktif. Dan memang di situ tantangannya. Ya. Mungkin selama beberapa tahun ini kita tidak pernah memikirkan gimana cara ngajak orang beribadah dan yang lain-lain. Ya. Mungkin itu adalah sesuatu perkara yang dipikirkan 30 tahun yang lalu, ketika gereja belum seperti saat ini. Tapi sekarang ternyata seperti rasanya control alt del, seperti rasanya reset lagi. Mulai kita harus berpikir lagi gimana caranya mengajak orang beribadah, mau online atau onsite. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya tidak lama sebelum ini, ya saya ditanya, Pastor, ini gimana ya mau ngajak orang Cool? Loh, kenapa? Ajak aja. Iya, soalnya di dalam Cool-nya sekarang terbagi, Pastor. Ada yang mau onsite, ya bertemu, tatap raga, tatap muka, tapi ada yang maunya online. Saya tanya, rayonnya kasih izin gimana? Rayonnya bilang terserah, mau onsite atau online, boleh, yang penting prokes dijaga. Oh gitu, oke. Nah jadi kamu bingung, gimana mau ngajak orang supaya online, orangnya nggak mau online. Atau ada orang mau diajak onsite, tapi orangnya nggak mau onsite. Gimana caranya? Begitu kan pertanyaanmu? Iya, Pastor, kayak begitu. Gimana? Jawaban saya sederhana. Ya sudah, langsung saja lakukan multiplikasi. Ya, mereka yang mau onsite bikin Cool baru, yang mau online ya bikin Cool baru. Ya, ini bukan perpecahan. Karena kita juga tidak bisa menghakimi kenapa beberapa orang mau onsite atau online. Kita nggak bisa menghakimi. Siapa tahu yang online memang lagi sakit, atau mungkin komorbid, atau pada usia rentan yang memang sampai hari ini masih pada posisi bahaya dan bisa ketularan sakit penyakit. Sementara yang onsite barangkali memang tidak sudah sembuh, imunitasnya tinggi, ya masih muda, sehingga mereka tinggal jaga prokes, mereka bisa ketemu secara tatap muka. Kita nggak bisa menghakimi, saudara-saudara. Bagi saya, kalau terjadi seperti itu, udah multiplikasi aja. Langsung tiba-tiba muncul 2 Cool. Haleluya. Betul bukan? Ya, ini menjadi tantangan tahun 2021 sampai 2022. Dan masuk tahun 2022 ini tahun paradigma yang baru, kita melihat apalagi muncul trennya. Pembukaan kembali dalam segala sesuatu. Bangsa-bangsa mulai terbuka lagi. Pariwisata mulai berjalan. Ibadah-ibadah mulai dilakukan dengan luar biasa. Di beberapa rayon sudah mulai dilakukan Cool gathering secara onsite, ya kan? Karena sudah memungkinkan. Muncul lagi tindakan spiritualitas, dan pada saat yang bersamaan kita juga ditantang, apakah kita tetap mau komitmen pada janji kita untuk melayani Tuhan, dan apakah kita juga siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, kalau kita lihat ternyata selama era pandemi ini Tuhan menunjukkan pola, Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi, semua itu sebenarnya untuk memberitahu kepada kita apa yang harus Cool lakukan hari-hari ini dan tentunya ke depan. Yuk, sekarang mari kita lihat 3 hal atau 3 pola yang Tuhan inginkan agar Cool perhatikan dan lakukan mulai saat ini sampai hari-hari yang ke depan ini, berdasarkan apa yang Tuhan sudah tunjukkan, ya. 3 hal. Yang pertama, Cool harus menjadi wadah pemuridan. Yang kedua, Cool harus menjadi tempat bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan berkarya. Cool adalah komunitas bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan berkarya. Yang ketiga, Cool sebagai wadah penggembalaan. Ya, kita akan pelajari ketiga hal ini, dan kalau Anda gembala Cool, saya yakin Anda sangat familiar dengan yang ketiga tadi. Ya, yang namanya Cool sebagai wadah penggembalaan. Tetapi ternyata Tuhan katakan itu sekarang jadi prioritas ketiga, ya, bukan berarti nggak penting, tetapi yang perhatikan adalah 1 dan 2. Ya, Cool sebagai wadah pemuridan dan Cool sebagai wadah komunitas bagi generasi Yeremia. Mari kita lihat satu demi satu, ya. Cool sebagai wadah pemuridan. Memasuki tahun ini di Januari 2022, Gembala Sidang Pembina kita
GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, keluarga besar kita ini, pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Pastor Niko, sering dipanggil begitu, ya, memberikan suatu pesan kepada KUL. Apa itu? KUL jangan menjadi ibadah raya mini. Sekali lagi, KUL jangan menjadi ibadah raya mini. Saya harus luruskan dulu apa yang Pastor Niko maksudkan di sini. Yang pertama adalah, KUL itu jangan jadi kegiatannya seperti kayak ibadah aja. Jangan seperti itu aja, itu maksudnya. Bukan berarti KUL nggak boleh ibadah. Silakan beribadah di dalam KUL. Ajak anggota KUL beribadah dalam KUL, it's okay. Tapi jangan jadikan KUL itu hanya miniatur gereja. Dalam hal ini ibadahnya, ya. Nyanyian, pujian, penyembahan, doa, lalu khotbah, lalu nyanyian, pujian, ibadah, khotbah, pujian, doa, ya. Lalu tutup lagi doa, pulang, persembahan pulang. Jangan jadi seperti itu, ya. Nah, herannya beberapa orang nangkep nih maksud ini, tapi ada juga yang ternyata jadinya ekstrim kanan. Oh, KUL jangan menjadi ibadah raya mini, malah dibikin KUL jadi persis sama kayak ibadah hari Minggu. Nah, ini juga salah lagi. Anda ngerti maksud saya ya? Jadi, oh jangan mini, kalau gitu yang bukan mini, yang sekalian aja yang besar. Bukan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksudkan di sini, ingat tadi ya, bahwa ada tingkat kehausan dari generasi muda. Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan era 2020-2021. Suatu kehausan dari generasi muda untuk belajar Alkitab lebih lagi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dari jemaat khususnya generasi muda yang tidak terjawabkan melalui khotbah-khotbah hari Minggu, melalui kelas-kelas pembelajaran. Dan ketika mereka datang ke KUL, mereka temukan kayaknya sama aja dengan lain-lain ini. Jadi males ikut KUL. Kenapa? Karena kayak ibadah. Satu arah aja. Kayak Anda mendengar saya saat ini, satu arah aja. Makanya Pak Niko katakan di KUL itu harus ada diskusi, harus ada tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari jemaat, ya ayo kita diskusikan bersama-sama. Gembala KUL nggak bisa jawab, pergi kepada kabitnya, tanya. Kabitnya nggak bisa, tanya ke kadep. Nggak tahu juga, hubungi guru-guru KOM. Ya, mereka yang ada di garis depan pembelajaran teologis. Ayo ngobrol sama mereka. Kita semua ini satu keluarga. Ya, jangan bilang KOM, KUL, wanita-wanita. No, kita sama-sama. Kita sama-sama, ya, berjalan dan bertumbuh bersama-sama, ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, terutama Anda gembala KUL, jangan jadikan KUL Anda hanya sekedar ibadah. Jangan seperti itu, karena itu tidak akan menjawab kebutuhan dari jemaat, khususnya anak muda pada hari-hari ini. Makanya kalau kita lihat kenapa orang pada lihat YouTube dan yang lain-lain, sebenarnya sederhana. They need answers. They search for answers. Mereka butuh jawaban, mereka mencari jawaban. 2009, Pastor Niko pernah ngomong begini. KUL adalah wadah untuk menggembalakan, perhatikan, sekaligus memuridkan pengerja dan jemaat untuk dapat dipersiapkan menjadi umat yang layak. Sehingga mereka menjadi murid Kristus, pemenang, dan mempelai Kristus. Jadi KUL bukan hanya wadah penggembalaan, tetapi juga wadah pemuridan. Kalau di dalam penggembalaan kita mempraktekkan kasih dan ibadah ada di dalamnya, tapi pemuridan adalah proses pendewasaan, gitu loh, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang tanya, di Gatot Subroto ada pemuridan nggak sih? Ya, keluarga besar GBI Gatot Subroto termasuk rayon 17 di dalamnya. Anda jangan bilang kayaknya nggak ada ya. Oh, salah. Apa itu wadah pemuridan? KUL. Pastor, bagaimana dengan KOM? Kelas pemuridan. Tapi wadah pemuridan, tempat pemuridan terjadi, itu di KUL. Jadi jangan bilang nggak ada pemuridan, ya KUL. Tapi Pastor rasanya belum pemuridan di KUL. Nah, jangan salahkan kami. Coba Anda sendiri ngecek. Sudah jadi wadah pemuridan belum di dalam KUL? Nah, saudara-saudara, sayangnya saya temukan setiap kali kita ngomong pemuridan, pasti yang ditanya, bahan pemuridannya mana, Pastor? Kurikulumnya mana, Pastor? Sistematik dan yang lainnya, Pastor, gimana? Saudara-saudara, maaf ya. Seringkali saya temukan kita terjebak dengan yang namanya kurikulum, sistem, dan yang lain-lain. Bukan berarti hal itu adalah buruk, tidak, sama sekali tidak. Tetapi pemuridan di dalam KUL ini adalah suatu proses yang berjalan terus. Ya. Sehingga tentu kita tahu tidak ada yang namanya kurikulum kekal, tidak ada. Firman Tuhan kekal. Makanya Alkitab selalu menjadi sentral bahan pembelajaran di dalam KUL. Dan seringkali waktu kita dengar kata pemuridan, yang kita bayangkan seperti kayak di sekolah, ya. Kenapa? Karena di sekolah, orang Indonesia khususnya, dikatakan guru dan murid-murid. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan ya, antara sekolah dengan pemuridan.
Kalau di sekolah itu sistem dan yang belajar di sana namanya siswa. Oke, yang sering kali juga kita bilang murid, tapi sebenarnya terminologi yang lebih tepat siswa, student. Oke, begitu jam sekolahnya selesai, ya selesai. Ya, proses pembelajarannya, sisanya tinggal PR. Tapi kalau kita pemuridan, murid itu apa? Disciples. Berbeda ya. Student needs curriculum. Ya, student siswa butuh kurikulum. Kalau kita disciples butuh apa? Proses pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap tidak ada kemudian yang bertanya, mana kurikulum, bahan, dan yang lain-lain. Lagi pula kalau kita mau berbicara mengenai bahan, nanti saya akan tunjukkan, kita memiliki lebih dari cukup ya untuk kita gunakan di dalam KUL. Tapi yang mau saya angkat di sini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Ya, bahan apapun, perhatikan grafik ini, bahan apapun, kalau disampaikan satu arah, itu artinya khotbah. Oke? Dan artinya momen itu menjadi ibadah. Tapi bahan apapun kalau dibahas, didiskusikan, intinya tidak satu arah dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu jadi pemuridan. Haleluya. Bahan Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor satu udah jelas pasti Alkitab. Alkitab itu adalah bahan pemuridan yang paling luar biasa. Lalu bahan apa lagi yang bisa kita gunakan untuk sharing di dalam KUL? Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian dari keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Anda memiliki banyak sekali yang bisa Anda gunakan untuk sharing di KUL. Anda bisa menggunakan sharing suplemen KUL, baik yang dikeluarkan oleh pusat maupun yang mungkin dikeluarkan oleh rayon atau yang dikeluarkan oleh gembala masing-masing di mana Bapak Ibu Saudara tertanam. Anda juga bisa menggunakan artikel-artikel yang ditulis dengan sangat hati-hati dengan tapi namun supaya aplikatif di dalam warta jemaat yang dikeluarkan oleh GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Pusat. Ya, Anda bisa menggunakan Voice of Pentecost yang hampir setiap minggu ada. Kalau hostnya bilang silahkan scan QR code di sebelah ini, itu di scan Bapak Ibu Saudara, buka. Lihat bagaimana artikel-artikel yang ditulis oleh tim teologi dan anak-anak muda sesuai dengan kebutuhan zaman ini. Zaman ini. Jangan Anda pikir, wah ini kayaknya terlalu berat dan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara, persoalan sekarang memang berat. Persoalan hidup sekarang tuh berat. Nggak bisa dijawab dengan yang ringan. Ya, jadi hal-hal yang bisa dibikin ringan, buat ringan. Hal-hal yang memang butuh pendalaman lebih, ayo pendalaman lebih. Ya, jangan selalu terjebak dengan pengen yang praktis loh. Untuk yang praktis bisa jadi praktis, Anda perlu fondasi yang kuat. Ya, haleluya. Apalagi yang bisa digunakan? Anda bisa review kembali materi bimbingan pranikah. Review ya, bukan untuk dapat sertifikat. Review, bahas lagi aja. Boleh. Anda boleh juga bahas mengenai khotbah hari Minggu yang ada di dalam gereja saudara ya. Dibahas kembali, boleh. Bahan-bahan yang ditentukan gembala, boleh. Begitu banyak yang bisa Anda gunakan. Nah, pola yang kedua yang Allah tunjukkan kepada kita adalah bahwa KUL harus menjadi wadah komunitas bagi generasi Yeremia. Saudara-saudara, selama era pandemi ini ada satu hal yang ternyata terungkap kepada kita, bahwa kebutuhan dasar manusia, khususnya anak muda, itu tetap berkomunitas dan bukan bergadget. Seringkali barangkali kita memikirkan bahwa anak-anak muda itu senangnya gadget. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, gadget bagi generasi muda adalah suatu bisa dikatakan kayak kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak memikirkan itu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan, tapi mereka memikirkan itu sama normalnya kayak kita berkata kita butuh oksigen. Tetapi kebutuhan psikologi dasar dari anak muda ternyata tetap sama. Mereka butuh untuk memiliki geng, memiliki teman-teman, memiliki kelompok, memiliki komunitas. Itu juga makanya menjadi suatu tantangan besar di era pandemi ini, ketika anak-anak muda tidak bisa bertemu, ya mereka tidak bisa berkul, mereka tidak bisa berkomunitas. Sekalipun mungkin mereka senang menggunakan cara-cara online, tapi berbicaralah kepada anak-anak muda, pada dasarnya mereka senang untuk bertemu dengan sahabat, teman, rekan kerja, dengan anggota KUL secara tatap langsung, tatap raga atau tatap muka. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Dan yang terutama adalah apakah ketika mereka berkul, mereka melihat itu sebagai wadah untuk mereka memiliki komunitas di antara mereka. Ya, mari saudara-saudara, saya mau ngomong kepada para gembala KUL yang mungkin katakanlah usianya lebih tua atau paling tidak seusiaan saya, kepala 4, kepala 5. Yuk kita percaya sama generasi Yeremia.
Ya, kita percaya pada anak-anak muda kita. Percaya bahwa mereka bisa melakukan dengan cara yang mereka dapatkan dari Tuhan sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan cara pandang generasi mereka untuk mereka memenangkan generasi mereka sendiri. Ketika mereka melakukan sesuatu dengan hal yang baru, yang berbeda dengan kita, jangan buru-buru dikhawatirkan atau dipandang bahwa hal itu akan menjadi sesat. Dan ini juga menjadi teguran bagi kita semua. Jangan kita berkata, waduh, sedikit-sedikit berkata, mereka belum siap, mereka masih muda, ready atau enggak. Saya kadang-kadang ketika menemukan hal-hal seperti ini, saya juga menjadi bingung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Giliran anak muda, usia 25, 26, 27, mau menikah, mau bangun keluarga, ingin memiliki anak, kita katakan, wah, sudah waktunya, sudah dewasa mau berkeluarga. Tapi ketika masuk ke dalam kepemimpinan gereja atau ditunjuk jadi gembala kul contohnya, kita berpikir, waduh, mereka masih muda, masih belum sanggup dan yang lain-lain. Ini kan kontradiktif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu sisi kita percaya mereka bangun keluarga, memiliki anak yang sampai berefek kekal, kalau saya boleh katakan demikian. Tapi ketika mengambil kepemimpinan di dalam gereja, dalam kul, kita berkata masih muda, belum siap, dan yang lain-lain. Please saudara, kita tidak boleh memiliki pandangan seperti itu. Ini adalah era Pentakosta ketiga, generasi Yeremia harus bangkit, dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan, dan melayani bangsa ini, melayani masyarakat dengan cara-cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita percayakan mereka untuk mereka memenangkan generasi mereka dan generasi di bawah mereka. Dan saya mau katakan gini kepada anak-anak muda, kalau kamu muda, kamu bikin cool. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu muda, kamu bikin cool. Bentuk komunitas kamu. Saya mau berkata kepada gembara cool dan para kabit cool di Rayun 17, ya, termasuk para kadep dan juga kadepnya di sini, ya. Dengarkan baik-baik, paradigma baru. Sekarang bukan ngajak orang gabung ke cool, tapi bikin orang bangun cool. Nah, itu dia, ya. Jadi jangan pertanyaan sama saya, Pastor, gimana caranya ngajak anak muda gabung ke cool? Dari bertahun-tahun itu terus pertanyaannya. Artinya apa? Kalau itu susah dilakukan, kita rubah cara kita. Sekarang ada anak-anak muda, kita tantang bikin cool. Nah, kita berikan panggung sama mereka. Kamu muda, bikin cool. Gembala-gembala cool yang ada anak muda di dalamnya, tantang mereka, dirikan cool. Haleluya. Dan bebaskan mereka, ya, untuk mereka menjalankan cool dengan hikmat yang mereka terima dari Tuhan, berdasarkan juga tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan. Just because it's different doesn't mean they are wrong. Tidak selalu karena berbeda artinya mereka salah, ya. Yuk, anak-anak muda, sekali lagi Pastor Chris tantang kamu, bikin cool. Haleluya, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, pola yang Tuhan tunjukkan dan sebenarnya ingatkan kembali kepada kita bahwa cool adalah garis depan penggembalaan. Gereja yang kuat, ya adalah gereja yang memiliki komunitas sel atau cool yang kuat juga. Satu hal yang kita lihat bahwa selama era pandemi ini, orang-orang yang tertanam di dalam cool, mereka menghadapi COVID, tantangan ekonomi, dan yang lain-lain, mereka lebih survive ketika mereka mengetahui ada saudara-saudara rohani mereka, ada keluarga rohani mereka yang mendukung dan mendoakan mereka setiap waktu. Tapi jemaat, I'm sorry, yang tidak tertanam di dalam gereja, apalagi tidak memiliki keluarga rohani, sahabat-sahabat rohani seperti dalam cool, biasanya ini yang mudah goyah. Ini yang akan berteriak, gereja tidak memperhatikan saya, saya dibiarkan sendiri, dan yang lain-lain. Tapi orang-orang yang bergabung di dalam cool tidak akan pernah memiliki keluh kesah seperti itu. Bahkan kita juga sudah belajar ketika gereja secara konvensional mengalami kesulitan untuk menjalankan roda pelayanan dengan penuh, maka cool hadir untuk membantu melayani jemaat-jemaat dan anggota-anggota cool. Anda semua yang ada di dalam cool ini pasti bisa mengangguk dan mengatakan, amin, benar, Pastor. Ya, jadi cool terbukti sebagai garis depan penggembalaan. Cool juga terbukti menghadapi badai hidup. Kenapa? Karena di dalam cool, community of love, kita dimenangkan karena kasih, kita dimuridkan dengan kasih, dan kita digembalakan dalam kasih. Kasih Kristus harus menjadi motor utama penggerak kita menjalankan cool kita. Yang setuju, katakan amin. Sebagai penutup, meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, Pastor Niko membagikan Yehezkiel 37 ayat 1-6 di dalam menara doa pelayan jemaat di akhir tahun 2021. Yehezkiel 37 ayat 1-6, di situ Yehezkiel melihat bagaimana kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Lalu Tuhan membawa dia keluar dengan rohnya masuk ke sebuah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang belulang. Saya tambahkan tulang belulang, ini bukan tulang-tulang kayak orang Batak, tulang belulang.
Lalu dilihat, waduh banyak bertaburan di lembah itu. Dan Tuhan bertanya, ya kalau kita lihat di ayat 3 ya dikatakan, bisa nggak tulang belulang ini dihidupkan kembali? Yeskel bingung untuk menjawab ini, dia bilang, ya Tuhan engkau saja yang tahu bisa atau enggak. Lalu Tuhan minta kepada Yeskel untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering itu dan berkata bahwa Tuhan akan memberi nafas, Tuhan supaya hidup kembali, Tuhan akan memberikan urat-urat, menumbuhkan daging, menutupi dengan kulit, dan memberikan nafas hidup supaya hidup kembali. Dan Yeskel melihat di depan matanya bangkitlah pasukan yang luar biasa, yang menggetarkan tanah dimanapun mereka bergerak. Wow! Ketika saya mendengarkan Yeskel 37 ayat 1-6 ini, hati saya terkobar. Saya berkomunikasi dengan Pastor Niko dan saya katakan, Pastor, kok saya berkobar sekali ya mendengarkan ayat ini. Saya mendapatkan bahwa tulang belulang yang kering ini seperti pasukan kul yang mungkin tidak bisa bergerak terlalu banyak di era pandemi ini. Tetapi ketika kita perkatakan apa yang Tuhan perintahkan kepada tulang belulang ini juga kepada kul, maka bangkit pasukan yang besar. Dan Pastor Niko katakan, ya Chris, itu berbicara tentang kul. Wah, saya bergetar dan saya menjadi sangat semangat. Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 tidak lama lagi saya berani berkata pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita harus berkata kepada tulang kul, kepada kul-kul yang mungkin kelihatannya mati atau yang sudah mulai diam, bahwa mereka harus bangkit lagi, tumbuh lagi dan bergerak lagi sebagai pasukan yang luar biasa di dalam urapan Pentakosta ketiga menjalankan amanat agung. Itulah makanya saya katakan kepada kul-kul semua di dalam GB Jalan Jenderal Gatot Subroto dalam dan luar negeri. Tahun 2022 kita harus bangkit kembali dan bergerak kembali. 2022, it's time to rise up and move again. Jangan biarkan badai atau persoalan apapun dalam hidupmu menghambat engkau untuk bangkit dan bergerak kembali. Jangan biarkan persoalan atau badai apapun terjadi di sekeliling kul, di dalam kul, menghambat kita untuk bergerak kembali, bangkit kembali, dan memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yuk Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Huralaba syakataralaba shene marana makate ramashana walabarabara. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas tuntunanmu kepada kami Tuhan di era paradigma yang baru ini. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami melalui banyak kejadian, melalui banyak hal, sehingga dari semua pola, model, dan contoh yang Kau tunjukkan, kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan 3 pola kul yang harus dilakukan di dalam era paradigma yang baru. Kul sebagai wadah pemuridan, kul sebagai wadah bagi generasi Yeremia, kul sebagai terdepan dalam penggembalaan. Tuhan, pekerjaan yang luar biasa ini Tuhan hanya bisa kami lakukan kalau Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan tuntunan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan terus Tuhan ajar kami untuk kami membuka mata kami, membuka pikiran hati kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami bergerak, bangkit kembali, bergerak, bangkit kembali, menjadi pasukan Allah yang luar biasa, pasukan-Mu yang luar biasa, di dalam urapan Pentakosta ketiga, menjalankan amanat agung. Terima kasih Bapak di surga. Hamba-Mu berdoa untuk semua gembala kul yang ada di Rayaan 17, semua para pengurus dan anggota-anggota, mereka akan bergerak kembali, mereka akan bermultiplikasi. Anak-anak muda membangun kul-kul yang baru, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada. Yang kedua, dengan cara men-scan QRS juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dalam sebuah amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kul online pada malam hari ini. Bagi saudara yang di rumah, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you all.